Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildayanti dengan NIM 2120 2038 8610 8012 dari kelas FAI Virtual jurusan Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana IAIN Parepare. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Pembelajaran sebagai suatu sistem dalam pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah Pengembangan Pembelajaran PAI berbasis IT oleh dosen pengampu Bapak Dr. Usman MAG. Sebelum masuk ke dalam pembahasan inti, pertama yang harus kita ketahui yaitu mengenai pengertian pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Pembelajaran adalah proses interaksi yang terjadi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar di dalam suatu lingkungan belajar. Dalam proses pembelajaran, pendidik bertugas untuk membantu peserta didik memperoleh ilmu dan pengetahuan, penguasaan kecakapan dan kepribadian, serta pembentukan sikap pada peserta didik. Pembelajaran membutuhkan terjadinya komunikasi yang baik antara dua arah, yaitu antara peserta didik dan pendidik, yang penekanannya yaitu pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik, bukan proses pengajaran yang dilakukan oleh pendidik. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan pembelajaran sebagai suatu sistem dalam pendidikan. Pendekatan sistem yang diterapkan dalam pembelajaran tentunya harus selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu juga dengan perkembangan dalam psikologi belajar sistematik yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip psikologi behavioristik dan humanistik. Adapun beberapa aspek pendekatan sistem pembelajaran meliputi aspek filosofis dan aspek proses. Pendekatan sistem pembelajaran memiliki dua ciri utama, yaitu yang pertama, pendekatan sistem merupakan suatu pandangan tentang proses pembelajaran di mana kegiatan belajar mengajar berlangsung, yang di dalamnya terjadi interaksi dua arah antara guru dan siswa, dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada siswa agar dapat belajar secara efektif. Yang kedua, penggunaan metodologi bertujuan untuk merancang sistem pembelajaran yang meliputi prosedur perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan penilaian. Adapun pola-polanya sebagai berikut. Menurut Umar Hamalik, pola pendekatan sistem pembelajaran hendaknya dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pendidikan atau merumuskan masalah. Yang kedua, menganalisis kebutuhan yang kemudian ditransformasikan menjadi tujuan pembelajaran atau menganalisis masalah. Yang ketiga, membuat rancangan dan materi pembelajaran atau pengembangan upaya pemecahan masalah. Yang keempat, melakukan penilaian atau revisi dan perbaikan. Selanjutnya, fungsi pembelajaran. Fungsi pembelajaran dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembelajaran sebagai sistem. Kemudian yang kedua, pembelajaran sebagai proses. Pembelajaran sebagai sistem terdiri dari beberapa komponen yang terorganisir antara satu dan yang lainnya, seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode dan strategi pembelajaran, media pembelajaran, model atau alat peraga, pengelolaan kelas, evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir, tindak lanjut dalam pembelajaran atau remedial dan pengayaan. Adapun pembelajaran sebagai proses memiliki serangkaian kegiatan dalam pembelajaran yang meliputi yang pertama, persiapan. Dalam kegiatan persiapan dilakukan pembuatan perencanaan program pengajaran, kemudian melakukan penyusunan RPP dan mempersiapkan perangkat-perangkat lainnya. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, hal yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana menyiapkan pendekatan, strategi, ataupun metode pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga, menindaklanjuti kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan setelah pembelajaran terlaksana secara sepenuhnya. Kegiatan ini dapat berbentuk pengayaan ataupun pemberian layanan remedial dan pengulangan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pembelajaran.
Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pembelajaran, yang pertama guru. Guru merupakan salah satu komponen penting di dalam pembelajaran. Tanpa guru, pembelajaran tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, yaitu siswa. Siswa adalah organisme unik yang terus mengalami perkembangan. Namun, perkembangan yang terjadi antara siswa yang satu dan siswa yang lainnya tidaklah sama. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya perbedaan perkembangan di dalam proses pembelajarannya kelak. Yang ketiga, faktor sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung di dalam proses pembelajaran. Faktor sarana dan prasarana ini seperti kelengkapan media atau alat yang ada di sekolah, kemudian kondisi sekolah, keadaan gedung, dan lain sebagainya. Semakin lengkap sarana dan prasarana yang ada di sekolah, maka tujuan pembelajaran akan dapat tercapai secara efisien. Kemudian yang selanjutnya, faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan pembelajaran. Misalnya saja, pengorganisasian ataupun pengelolaan kelas yang tidak baik apabila pembagian siswa di dalam satu kelas terlalu padat atau terlalu besar, maka hal ini dapat menghambat keberhasilan dari proses pembelajaran. Pembahasan selanjutnya yaitu hubungan antar komponen pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang antara komponen yang satu dan komponen yang lain memiliki hubungan saling keterkaitan. Adapun komponen-komponen tersebut meliputi yang pertama, yaitu kurikulum. Kurikulum adalah sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh atau dilulusi siswa untuk dapat menyelesaikan suatu tingkatan pendidikan. Yang kedua, guru. Guru adalah pendidik profesional yang tugasnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Yang ketiga yaitu siswa. Siswa atau peserta didik adalah seseorang dengan latar belakang, minat, kemampuan, bakat, dan kebutuhan yang berbeda-beda yang ingin dikembangkan melalui proses pendidikan ataupun pembelajaran. Yang keempat yaitu metode. Metode merupakan salah satu komponen penting yang dapat digunakan untuk membantu terciptanya proses belajar mengajar yang baik. Adapun beberapa metode yang dapat digunakan seperti metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, metode demonstrasi, dan masih banyak metode-metode lainnya. Yang selanjutnya yaitu yang kelima adalah materi. Dalam kegiatan pembelajaran, materi harus dirancang dan dibuat sedemikian rupa agar dapat mencapai tujuan dari pembelajaran yang diinginkan. Tentunya dalam merancang dan membuat materi ini perlu diperhatikan bagaimana kebutuhan dari peserta didik. Selanjutnya yaitu media atau alat peraga. Media adalah alat yang digunakan guru sebagai perantara untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi adalah suatu tindakan atau proses yang dilakukan untuk mengetahui dan menilai apakah pembelajaran yang telah kita lakukan berhasil ataupun memerlukan tindakan lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan terakhir yaitu hubungan masing-masing komponen pembelajaran. Dari semua komponen pembelajaran yang telah kita bahas sebelumnya, setiap komponen memiliki hubungan saling keterkaitan antara satu dan yang lain. Misalnya saja, guru sebagai ujung tombak pelaksana pendidikan di lapangan juga bertugas sebagai pelaksana dan pengembang kurikulum. Komponen lain seperti materi yang akan diajarkan, metode, media, dan sumber belajar yang akan digunakan. Begitupun dengan unsur-unsur lainnya sebagai penunjang merupakan komponen-komponen yang sama pentingnya dan tentunya berkaitan satu sama lain. Setelah mendesain perencanaan pembelajaran, baru kemudian dilaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah didesain sebelumnya. Terdapat dua kegiatan utama yang harus diperhatikan, yaitu guru bertindak mengajar dan siswa bertindak belajar. Hal penting lain yang juga harus diperhatikan yaitu bagaimana guru mempersiapkan pembelajaran dengan memilih metode, strategi, ataupun pendekatan yang sesuai dengan pembelajaran nanti agar pembelajaran dapat tercipta secara efektif dan efisien. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai materi pembelajaran sebagai suatu sistem dalam pendidikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.